Situs Ngandong persisnya ada di Dukuh Ngandong, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, merupakan sebuah situs arkeologi yang mendesak untuk diperhatikan karena kaya akan fosil manusia purba. Di situs ini telah ditemukan fosil Homo erectus soloensis atau Homo soloensis yang diperkirakan berusia sekitar 140.000 hingga 700.000 tahun yang lalu. Situs Ngandong menjadi salah satu situs penting dalam memahami sejarah evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Selama ini, Pemkab Blora terus mengkaji keberadaan situs itu. Dari kajian-kajian itu, belakangan ini Pemkab Blora menaruh perhatian serius. Mau dilestarikan kayak apa dan bentuknya kayak apa, sedang berproses. Semua ini dilakukan mengingat begitu berharganya situs Ngandong, di mana merupakan sebuah situs yang memuat sejarah evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Urip Daryanto, di segmen Kulas Berita Blora TV. Anda akan kami ajak untuk membahas tentang situs Ngandong yang ada di Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, di mana selama ini Pemkab Blora telah melakukan kajian demi kajian dan belakangan ini mulai serius melirik situs Ngandong yang menjadi salah satu situs penting dalam memahami sejarah evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Ketua Dewan Kebudayaan Blora, Dalhar Muhammadun, membenarkan bahwa sudah mendapat perintah langsung dari Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, untuk membentuk tim dan segera merencanakan mapping. Kalau bicara Ngandong, ini dunia memang. Kami tengah membuat rencana bagaimana untuk mereview, menata, dan lain-lain. Papar Abah Madun, panggilan akrab Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora itu. Agak tidak populer memang untuk membahas tentang sejarah, apalagi sejarah purba. Hanya kalau memang dianggap tidak populer, framing kita geser. Bagaimana kalau pembahasan situs Ngandong sebagai upaya menduniakan Blora, salah satunya dengan mengeksplor situs Ngandong. Ngandong, lokasi ini menjadi dikenal setelah ditemukan fosil manusia purba. Dilansir dari berbagai sumber, termasuk salah satunya website resmi pemerintah Kabupaten Blora, selain fosil dengorak manusia, di Ngandong juga banyak ditemukan fosil mamalia yang diperkirakan pernah hidup di lingkungan yang vegetasi yang sangat terbuka. Kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dekat Kabupaten Ngawi. Kebudayaan ini berkembang di zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua, tepatnya di lapisan Plistosin atas. Apa itu zaman Batu Tua? Zaman Batu Tua atau Paleolitikum adalah masa yang mengalami perkembangan signifikan dalam perkakas dari batu, menjadi periode awal dalam sejarah teknologi manusia. Identifikasi dari setiap era dapat ditentukan berdasarkan artefak yang ditinggalkan, seperti zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Terkait dengan fosil manusia purba di Ngandong, konon ubun-ubun dari fosil tengkorak Ngandong memiliki bentuk yang lebih bundar dan tinggi. Karakter-karakter ini mengakibatkan temuan fosil Ngandong diklasifikasikan sebagai fosil hominid dengan nama Latin Homo erectus. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Kisaran tanggal permukiman Homo erectus terakhir yang diketahui di Ngandong adalah 108.000 hingga 117.000 tahun yang lalu. Sekitar waktu yang sama, manusia modern menjelajahi Afrika dan Neandertal hidup di Eropa. Fosil-fosil di Ngandong telah ditemukan pada tahun 1930-an oleh surveyor Belanda. Sebuah penelitian genetik baru yang dipublikasikan akhir Agustus 2023 dalam Science mengungkapkan bahwa nenek moyang manusia hampir punah sekitar 900.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, hanya ada sekitar 1.280 individu yang berkembang biak. Angka ini menjadi momen yang hampir menghapus kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan Ngandong didukung manusia purba jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Meganthropus paleojavanicus,
Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Diungkapkan Eko Arifianto, salah satu pemerhati sejarah dan budaya yang tinggal di Blora, bahwa Badan Survei Geologi Hindia Belanda pada tahun 1931 hingga 1933 menemukan 14 spesimen fosil tengkorak Homo erectus di satu situs ekskavasi di Jawa, Penggalian 1 Ngandong, Turut Desa Ngelebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dua ahli geologi survei yang bertanggung jawab atas operasi Ngandong, WFF, Open North, C. Terhar, dan GH Ervan Konekswald. Ketiganya adalah para ahli dalam geologi dan paleontologi Jawa. Mereka menyatakan bahwa ke-14 spesimen Homo erectus berasal dari satu lapisan di sisa teras yang terletak di atas Sungai Bengawan Solo. Dengan penemuan sejumlah 25.000 fosil, Ngandong merupakan situs penggalian yang paling produktif dan satu-satunya yang menghasilkan fosil Homo erectus. Tingginya jumlah fosil hominin, istilah dalam paleoantropologi yang digunakan untuk menyebut semua anggota kelompok yang lebih dekat hubungannya dengan manusia modern, Homo sapiens, yang ditemukan di Ngandong unik dan jarang ditemukan dalam konteks paleoantropologi apapun di dunia. Penanggalan radioisotop langsung spektrometri sinar gamma dari dua fosil tengkorak Ngandong, Ngandong 1 dan 6, NG1 dan 7, menghasilkan perkiraan usia antara minus 40.000 tahun dan minus 60 hingga 70.000 tahun, yang mendukung proposisi bahwa Homo erectus akhir dari Jawa sejaman dengan Homo sapiens di Australasia, Asia Tenggara, dan sebagian dunia lama. Bahwa 4 varian Homo yang berbeda secara anatomi dan budaya menghuni dunia lama selama sebagian dari 100.000 tahun yang lalu, 3 di Asia Tenggara, dan 1 di Jawa, Homo erectus Ngandong, dan menyiratkan bahwa Homo erectus bertahan lebih lama di Asia Tenggara daripada di tempat lainnya. Dokumentasi ini secara substansial memperkuat kesimpulan bahwa kumpulan hominin tersebut mewakili individu-individu yang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan dan jasadnya diendapkan di Ngandong dalam beberapa bulan setelah kematiannya. Dari para peneliti termasuk pakar paleontologi dari Museum Geologi Bandung, Profesor Dr. Haji Fakhrul Aziz, yang pernah memimpin ekskavasi fosil gajah purba di Blora, juga melaporkan bahwa tidak ada apapun dalam catatan yang tersedia yang bertentangan dengan kesimpulan para penemu, bahwa ribuan hewan dan semua individu manusia mati dalam waktu singkat secara geologis sebelum pengendapan. Nah, kan ada banyak hal menarik di Blora, Jawa Tengah yang bisa dijelajahi wisatawan. Tidak hanya memiliki destinasi dan kuliner lezat, ternyata Blora menyimpan banyak sejarah yang menakjubkan. Sejarah tersebut tepatnya ada di Bengawan Solo. Dahulu, lembah Bengawan Solo menjadi tempat tinggal manusia purba Pulau Jawa. Bahkan, di lokasi tersebut menjadi makam manusia purba. Pada awal 1930-an, para antropolog dari Belanda menemukan lapisan tulang raksasa yang tersembunyi di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo menurut laporan Business Insider. Ada lebih dari 25.000 spesimen fosil terkubur di lumpur sungai di daerah yang disebut Ngandong. Termasuk ditemukannya 12 tutup tengkorak dan 2 tulang kaki dari nenek moyang manusia yang sangat menarik, yaitu Homo erectus. Itu adalah nenek moyang langsung manusia modern dan spesies pertama yang berjalan tegak. Bahkan mereka bertahan lebih dari 300.000 tahun lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya menurut klaim para ilmuwan. Mereka diperkirakan hidup sekira 110.000 tahun yang lalu. Kelompok peneliti internasional yang dipimpin oleh University of Iowa juga telah mempelajari suatu daerah di sekitar Desa Ngandong. Dalam penelitian ini, ada juga bantuan staf dari Institut Teknologi Bandung. Ngandong merupakan nama sebuah dusun di tepi Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kradenan. Letaknya jauh di pedalaman di tengah-tengah hutan jati. Ini menjadi dikenal para ilmuwan berkat penemuan fosil-fosil manusia purba, tulis situs resmi Kabupaten Blora. Tim peneliti menghabiskan 16 tahun untuk meneliti dan mempelajari situs tersebut dengan teknik modern yang lebih lengkap. Mereka juga dibantu oleh salah satu ahli geologi dari Belanda yang menyediakan peta dan jurnal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sementara itu, para ahli sekarang percaya
Homo erectus yang berjalan tegak adalah manusia purba pertama meninggalkan Afrika. Mereka juga manusia yang bisa memasak, sampai akhirnya bertahan lama di Jawa setelah menghilang di berbagai lokasi lain di seluruh dunia. Situs ini adalah kemunculan terakhir Homo erectus yang ditemukan dimanapun di berbagai negara lain yang ada di dunia, kata Profesor Russell Cohen dari University of Iowa. Namun, mereka musnah akibat dari perubahan iklim di Pulau Jawa sekira 400.000 tahun yang lalu. Pemanasan global mengakibatkan mengeringnya padang rumput tempat tinggal mereka dan mencari makan, serta menghancurkan persediaan makanan seperti rusa dan hewan ternak. Selain fosil tengkorak manusia, di Ngandong juga ditemukan sejumlah besar fosil mamalia. Kumpulan fauna mamalianya sangat banyak. Beberapa di antaranya merupakan bukti dari fauna yang pernah hidup di lingkungan vegetasi yang sangat terbuka. Blora bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Keradenan, terdapat 3 situs peninggalan sejarah. 3 situs itu adalah situs Ngandong, situs Goa Sentono, dan situs Sungun. Untuk situs Ngandong, sudah sewajarnya, kata dia, situs cagar budaya Ngandong mendapat perhatian dari sejumlah pihak terkait agar tetap terjaga. Selain Ngandong, di Dusun Sungun, Desa Medalem, pernah ditemukannya fosil vertebrata di Indonesia, Jawa, individu lengkap, yakni fosil gajah Elepas hisudrinicus. Pada tahun 2009, fosil Elepas hisudrinicus disimpan di Museum Geologi Bandung, dan Blora ada replikanya yang dipasang di utara alun-alun Blora. Disebutkan hasil kajian tim Museum Geologi Bandung, paling spektakuler, pada umumnya gajah Blora hampir sama dengan gajah di Indonesia. Dari temuan fosil itu, diperkirakan fosil itu sudah berusia 250.000 tahun, diperkirakan tingginya 4 hingga 5 meter. Sementara berat gajah Blora ini diperkirakan sekira 6-8 ton. Tak terbantahkan, dilansir dari berbagai sumber, sejarah situs Ngandong menjadi dikenal oleh para ilmuwan berkat penemuan fosil-fosil manusia purba. Situs ini merupakan situs penting untuk penemuan Homo erectus. Fosil Homo erectus dari Ngandong mempunyai volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan Homo erectus di Sangiran. Fosil tersebut ditemukan berusia 300.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Sejarah situs Ngandong. Ngandong adalah nama sebuah dusun yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Keradenan, Blora. Letak situs yang satu ini jauh di pedalaman di tengah-tengah hutan jati. Bermula pada tahun 1931, saat Terhar mengadakan pemetaan di daerah tersebut, pada suatu lekukan Bengawan Solo ditemukan endapan teras yang mengandung fosil-fosil vertebrata. Dikutip dari situs itb.ac.id, ekskavasi pada salah satu undakan yang berjarak 20 cm dari aliran sungai berhasil mendapatkan 2 tengkorak manusia purba. Dalam sejarah situs Ngandong dengan bantuan dari Open North dan von Koenigswald, ekskavasi dilanjutkan hingga tahun 1993. Ekskavasi tersebut menghasilkan 12 tengkorak atau kalvaria dan 2 tulang kering atau tibia. Dikutip dari situs bloracup.go.id, temuan ini lantas dideskripsikan oleh Open North sebagai Homo soloensis. Tengkorak Homo soloensis Ngandong memiliki ukuran besar dengan volume otak rata-rata 1.100 cc. Ciri yang lebih maju juga ditunjukkan oleh bentuk atap tengkorak yang lebih bulat dan juga lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan 3 tingkat evolusi yang pernah terjadi di Indonesia, Homo erectus Ngandong berada di bagian paling akhir posisi, sehingga tengkorak-tengkorak itu adalah tengkorak Homo erectus yang paling maju dan paling berevolusi. Di Ngandong juga ditemukan sejumlah fosil mamalia. Kumpulan fosil mamalia tersebut sangat banyak dan beberapa di antaranya adalah bukti fauna yang pernah hidup di lingkungan vegetasi yang sangat terbuka. Hal tersebut menggambarkan iklim yang lebih kering atau mungkin iklim yang lebih dingin dari keadaan sekarang. Dikutip dari situs itb.ac.id, fosil mamalia yang ditemukan di situs Ngandong setelah diuji dengan menggunakan tes seri uranium menunjukkan umur yang sangat muda, yakni sekitar 53 hingga 27.000 tahun yang lalu. Sejarah situs Ngandong menjadi bukti nyata keberadaan manusia purba yang pernah mendiami wilayah Nusantara. Dari berbagai fakta sejarah itu, sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Blora segera melirik dan memperhatikannya. Karena diakui atau tidak, sedikitnya minat untuk mengembangkan situs Ngandong Kabupaten Blora
sebagai media pembelajaran menyebabkan situs ini tidak ada yang merawat dan tidak terpelihara. Pemirsa Blora TV, inilah kondisi terkini situs budaya Ngandong atau lebih dikenal sebagai situs Ngandong yang berada di Desa Ngelebak, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora. Sebuah bangunan tua peninggalan peneliti manusia purba yang menyimpan jejak sejarah sejak tahun 1930-an. Bangunan sederhana bercat putih dan hijau ini dahulu menjadi stasiun penelitian GHR van Queenswijk, seorang peneliti Belanda yang meneliti fosil manusia purba di kawasan Ngandong. Namun kini kondisi bangunan tampak memprihatinkan. Cat dinding mulai mengelupas, genteng rusak, dan halaman dipenuhi dengan ilalang. Kondisi ini tentu sangat disayangkan mengingat situs Ngandong menyimpan nilai sejarah dan budaya yang penting. Tidak hanya untuk Blora, tapi juga untuk dunia penelitian. Pelestarian situs seperti ini membutuhkan perhatian bersama. Dengan perawatan dan pengelolaan yang baik, situs Ngandong di Desa Ngebak, Kecamatan Keradenan, berpotensi menjadi pusat edukasi, penelitian sekaligus wisata sejarah bagi masyarakat luas. Dari Keradenan Blora, tim Blora TV melaporkan. Sangat wajar dan bisa dimaklumi jika masyarakat sekitar yang kurang mengetahui tentang manfaat fosil yang ditemukan di sana, serta minimnya peraturan yang diterapkan di sekitar situs, akan meningkatkan kekhawatiran ini. Padahal apabila kita mau mempelajari, situs Ngandong akan sama berharganya dengan situs Sangiran maupun situs Pati Ayam yang kini sedang dikembangkan. Peran juru pelihara situs juga sangat dibutuhkan dalam usaha pemeliharaan situs Ngandong ini. Menurut UU nomor 11 tahun 2010, tentang cagar budaya, pasal 62 ayat 1, pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan atau polisi khusus. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai pemeliharaan situs ini menuntut adanya seorang juru pelihara situs untuk mencegah situs ini upaya terawat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tetap dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk mengetahui kondisi situs Ngandong, berikut penuturan salah seorang pemerhati sejarah dan budaya Blora, Eko Arifianto, yang baru-baru ini menjelajahi lokasi tersebut. Ya Mbak Urip, matur nuwun. Untuk kunjungan tim jelajah Blora ke situs Rumah Penelitian Manusia Purba yang terletak di Dukuh Ngandong, Desa Ngelebak, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu memang kami menemukan kondisi bangunan yang cukup memprihatinkan. Jadi rumah bersejarah yang dahulu menjadi saksi aktivitas penelitian para ahli purbakala kini tampak rusak dan terbengkalai. Kerusakan yang paling menonjol terlihat di bagian atap, Mbak Urip. Jadi sebagian genting sudah banyak yang rontok sehingga menimbulkan celah-celah yang bisa membuat bangunan rawan terhadap panas dan hujan. Kita melihat kerangka atap pun sudah banyak yang lapuk. Ini memperlihatkan tanda-tanda lama yang tidak terawat. Cukup mengurangi nilai estetika, tetapi juga berpotensi mempercepat kerusakan keseluruhan struktur bangunan yang ada. Di sekeliling rumah, rumput liar dan semak-semak tampak tumbuh subur, Mbah Urip. Jadi cukup menutupi sebagian besar halaman dan sisi-sisi bangunan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan pemandangannya menjadi terkesan angker sekaligus memprihatinkan, Mbah Urip. Mengingat rumah tersebut kan menyimpan nilai historis yang penting bagi studi manusia purba di Blora dan dunia. Demikian pemirsa, sekelumit ulasan tentang situs Ngandong yang kami sarikan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan harapannya Pemkab Blora segera nguri-nguri dan memperhatikannya. Berbicara Ngandong tentu tidak sekedar Indonesia, melainkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.